نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Di malam ini Allah mempertemukan kita Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya, majelis yang dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kita hadir di majelis ini benar-benar kita dasari menginginkan untuk mendapatkan ilmu, mengangkat kebodohan dari kita, dan bisa meningkatkan amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini kita akan mengkaji tanda-tanda amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Subhanahu wa ta'ala tentunya setiap kali kita melaksanakan amal saleh berharap Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya amal yang kita kerjakan benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga amal yang kita kerjakan benar-benar semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan petunjuk Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal itu enggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila kita melakukan suatu amal saleh sementara amal itu tidak sesuai dengan petunjuk Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan petunjuk Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita kerjakan bukan untuk Allah, bukan murni untuk Allah, atau kita kerjakan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak sesuai dengan Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala ketika
menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian dan juga menciptakan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan, innallaha la yaqbalu minal amal illa akhlasahu wa aswabahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amal kecuali ikhlasnya dan benarnya. Paling ini maksud daripada itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, murni untuk Allah, bukan untuk makhluk. Dikerjakan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan kedudukan, akan tetapi dikerjakan semata-mata mencari ridho Allah, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang dimaksudkan aswabuhu, yang paling benar, maka ala sunnah, amal tersebut berada di atas sunnah. Amal tersebut berada di atas sunnah. Lalu apa yang dimaksudkan sunnah yang ada di sini ini? Yang dimaksudkan sunnah adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, atau perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, atau perkataan atau perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim yang disepakati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu namanya sunnah. Apabila amal kita ini benar-benar kita kerjakan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita kerjakan di atas sunnah, maka amal itu telah memenuhi persyaratan Allah ta'ala terima amal yang ada. Ini persyaratan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima amal itu kecuali dari orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, akan tetapi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ketakwaan di antara kalian. Ini termasuk bagian dari amal soleh, adalah orang itu menyembelih binatang kurban. Orang menyembelih binatang kurban itu tidaklah sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darah-darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan di antara kita. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya melaksanakan amal-amal itu sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
amal yang dikerjakan oleh orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini senantiasa di dalam melaksanakan amal sebagaimana telah kita ketahui berdasarkan ilmu dari Allah Ta'ala, jelas di atas sunnah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai wujud keikhlasannya semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Mereka para ulama menyebutkan bahwa amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki beberapa tanda. Kalau memang tanda tersebut benar-benar terwujud, sepatutnya kita sebagai seorang hamba bergembira karena tanda-tanda itu telah ada pada diri kita sebagai seorang hamba. Asy-Syaikh Dr. Buluni Ismail rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada 6 tanda bahwa amal hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, ada merujuk ila dzambi, tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Seseorang kalau melakukan suatu perbuatan dosa, lalu orang itu melaksanakan amal-amal kebaikan, maka amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan dosa yang telah dikerjakan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghilangkan amal-amal keburukan. Juga sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikut sertakan amal kebaikan kepada amal keburukan yang telah engkau kerjakan, maka amal kebaikan itu menghapuskan amal keburukan. Maka apabila seorang hamba teringat perbuatan dosa yang telah dikerjakan, orang itu tidak menyukai perbuatan dosa yang ada, dan juga tidak suka kembali kepada perbuatan dosa yang ada. Ini termasuk bagian dari tanda bahwa amal kebaikan yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Salah satu di antara contohnya adalah tatkala kita melaksanakan sholat, kita kerjakan sholat. Sebelum kita mengerjakan sholat, memang kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Sesudah kita melaksanakan sholat, kita merasa benci terhadap dosa yang telah kita kerjakan. Kita merasa benci untuk kembali melakukan perbuatan dosa yang ada. Maka sholat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu tanda sholat kita diterima oleh Allah. Maka dengan kita mengerjakan sholat, perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu akan terkikis dari diri-diri kita.
apabila kita mengingat dosa, lalu kita bersedih. Kita mengingat dosa, menyesal. Kita mengingat dosa, hati kita sesak karena penyesalan kenapa kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Itu pun juga bertanda bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa, taubat itu termasuk bagian amal soleh, amal yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubat kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan bersedih setiap kali kita mengingat dosa yang kita kerjakan. Tentu kita akan menyesal setiap kali kita mengingat dosa yang telah kita kerjakan. Tentu hati kita akan sesak. Hati kita akan merasa berat karena penyesalan kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menyebutkan, amma idza tadzakkara az-dzamba fa fariha wa talazzadha falam yuqbal. Adapun apabila seorang hamba teringat dosa, lalu dia merasa bangga dan bergembira. Teringat dosa yang telah dikerjakan, merasa bangga dan bergembira. Dan juga merasakan lezatnya dosa yang telah dilakukannya. Bertanda bahwa amal soleh yang dikerjakan oleh orang itu tidaklah diterima. Andaikan toh orang itu bertaubat, bertanda bahwa taubat orang itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertaubat kepada Allah tentu akan menyesal, tentu akan bersedih. Apabila orang itu bergembira, senang, merasa lezatnya melakukan perbuatan dosa dan bercerita dengan bangganya atas perbuatan-perbuatan dosa yang telah dikerjakan, maka itu merupakan tanda bahwa taubat orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu amat sangat membahayakan pada diri sendiri dan juga amat sangat membahayakan kepada orang lain. Membahayakan pada diri sendiri, taubatnya tidak diterima oleh Allah ta'ala. Membahayakan pada orang lain, bahwa orang itu memberikan sunnah sayyi'ah terhadap orang lain. Lalu apabila orang lain itu mencontoh dosa-dosa yang telah dikerjakan, maka dia akan selalu mendapatkan dosa. Waliyadzubillah. Beliau katakan, amma idza tadzakkara az-dzamba fa farika wa talazzaza falam yuqbal walau makatha 'ala dzalika 40 sanah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adapun apabila dia itu ingat dosa lalu dia bergembira dan merasa lezat dengan dosa yang ada, maka tidaklah diterima walaupun dia itu tinggal di atas yang demikian itu, walaupun orang itu bertaubat selama 40 tahun. Walaupun orang itu bertaubat selama 40 tahun, kalau tetap merasa gembira dengan dosa dan juga orang itu tetap merasakan kelezatan dengan dosa yang telah dikerjakan, maka nggak bakalan diterima. Walaupun selama 40 tahun orang itu melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Yahya bin Mu'adz, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'alal ma'siyah ma'qud wa azmu ayarji'a ilal ma'siyati wa ya'ud wa sawmuhu 'alaihi mardud wa babul qabuli fi wajhihi masdud.
Perhatikan jemaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan, barang siapa beristighfar dengan lisannya, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, sedangkan hatinya itu tetap berada di atas kemaksiatan, hatinya itu tetap terikat di atas kemaksiatan, astagfirullah, tapi hatinya tetap ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan, hatinya terikat dengan maksiat, kemudian juga hatinya berkeinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti halnya orang yang sehabis mengerjakan sholat 5 waktu mengucapkan istighfar 3 kali, tapi sesudah itu merencanakan maksiat berikutnya, mengerjakan maksiat, merencanakan mengerjakan maksiat berikutnya. Maka orang model seperti ini puasanya itu tertolak dan pintu diterimanya amal dia di hadapannya itu tertutup. Orang yang mengerjakan puasa dan dia itu lisannya beristighfar kepada Allah Ta'ala, sedangkan hatinya tetap berada di atas kemaksiatan, hatinya tetap berkeinginan kembali berbuat maksiat, maka puasa orang itu tertolak, taubatnya orang itu tertutup. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah sifat mereka ketika mereka jatuh di dalam perbuatan dosa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim kepada diri-diri mereka, melakukan perbuatan dosa, tentunya seluruh perbuatan dosa yang dikerjakan itu termasuk bagian kezaliman. Apakah itu berbuat zalim kepada diri sendiri, apakah berbuat zalim kepada orang lain? Kalau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menzalimi diri sendiri. Hakikatnya menzalimi diri sendiri. Kalau berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim kepada diri sendiri dan juga berbuat zalim kepada orang lain. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau berbuat zalim kepada diri mereka atau melakukan perbuatan dosa, zakarullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ancaman berupa neraka buat orang yang melakukan perbuatan zalim. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ancaman siksa neraka buat orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini teringat karena takutnya akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, lalu segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan dari dosa-dosa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang yang bertakwa sesudah ingat
dan beristighfar kepada Allah, tidaklah terus-menerus melakukan perbuatan dosa sedangkan mereka tahu itu adalah perbuatan dosa. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memang benar-benar memiliki amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita tidak bakalan israr atau terus-menerus melakukan perbuatan dosa sedangkan kita tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Kemudian tanda yang kedua adalah ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Di antara tanda-tanda bahwa amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tambahnya ketaatan pada diri kita. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, inna min jaza'il hasanah ala hasanah ba'daha wa min uqubati sayyi'ah sayyi'ah ba'daha. Sesungguhnya termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Dan termasuk hukuman keburukan adalah keburukan sesudahnya. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Al-Hasan Al-Basri ini menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita melakukan amal kebaikan dan amal kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wujud balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa melakukan kebaikan sesudahnya. Sebagai di antara contohnya, kita melakukan amal kebaikan, salah satu di antaranya adalah sedekah. Kita mungkin mensedekahkan harta kita. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan membuahkan sedekah berikutnya. Kalau sedekah berikutnya diterima oleh Allah, akan membuahkan sedekah berikutnya dan berikutnya. Kita melaksanakan salat malam sebagai wujud bahwa salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ta'ala berikan balasan berupa kita akan mengerjakan salat malam berikutnya. Sesudah itu, kalau memang diterima oleh Allah, kita pun akan mengerjakan salat malam berikutnya dan salat malam berikutnya. Dan kita melakukan amal soleh, apakah salat malam, apakah sedekah, atau kita melakukan kebaikan kepada orang tua, atau mungkin kita memuliakan kepada tetangga, atau memuliakan kepada tamu-tamu kita. Seluruhnya kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal-amal kebaikan kita, itu semuanya semata-mata karena Allah ta'ala telah memberikan hidayatut taufiq kepada kita. Dan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayatut taufiq untuk melakukan amal-amal ketaatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang itu bertambah amal ketaatannya. Dan Allah ta'ala akan berikan berupa ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahu. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan petunjuk kepada mereka, dan Allah ta'ala berikan ketakwaan buat mereka. Perhatikan, kalau
kita melakukan amal ketaatan sebagai wujud bahwa Allah Ta'ala berikan hidayah taufik kepada kita dan amal ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambahkan hidayah taufik kepada kita. Wujud hidayah taufik kepada kita ada kemauan kuat untuk kita melakukan amal kebaikan. Dan Allah Ta'ala berikan ketakwaan buat kita dengan amal saleh yang kita kerjakan, amal ketaatan yang kita kerjakan, maka itu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau menyebutkan Al-Hasan Al-Basri, فَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ الْعَبْدَ فَإِنَّهُ يُوَفِّقُهُ إِلَى طَاعَةٍ. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal hamba, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik kepada hamba tersebut menuju amal ketaatan. Ini kalau amal kita diterima. Kalau kita melakukan amal sudah itu kita malas, enggan untuk melakukan amal ketaatan berikutnya, bertanda amal kita tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yasrifu 'anil ma'siyah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan hamba dari perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala palingkan. Kita dijadikan tidak suka kepada maksiat, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketaatan, menjauh dari perbuatan maksiat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya ibn Adam, ilam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Wahai anak Adam, jika kamu tidak berada di dalam tambahan, maka engkau itu di dalam kekurangan. Maksudnya gimana? Apabila kita melakukan amal soleh, kalau amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu menambah dan menambah amal soleh. Namun kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah amal itu menambah, akan tetapi malah justru itu mengurangi amal soleh pada diri kita. Kita kerjakan amal soleh, sesudah itu kita mengurangi, dan kita mengurangi, fal'iyadzubillah, bertanda bahwa amal soleh yang kita kerjakan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga adalah as-sabat ala ta'ah, tetap istiqomah di atas ketaatan. Dan tetap istiqomah di atas ketaatan itu adalah merupakan hasil yang amat sangat besar sekali dari amal-amal ketaatan yang telah kita kerjakan. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, laqad ajarallahu al-karim adatahu bi karamihi anna man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'ala syai' bu'itsa 'alaihi yaumil qiyamah wa man 'asha 'ala ta'ah ya'da karamullah ayyamuta 'alal ma'siyah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan, sungguh Allah yang maha mulia telah menjalankan kebiasaannya dengan kemuliaannya. Sesungguhnya orang yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu. Apa yang dimaksudkan? Sesungguhnya kalau orang itu hidup di atas ketaatan, dan ketaatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu pun akan mati di atas ketaatan pula.
Ini ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup senantiasa melakukan amal soleh dan amal solehnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu pun akan mati berada di atas melaksanakan amal soleh pula. Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di dalam melaksanakan amal soleh. Kita berusaha istiqamah di atas melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menjadikan kita benar-benar istiqamah di atas ketaatan, di atas senantiasa melaksanakan amal soleh adalah kita di dalam melaksanakannya dan benar-benar memenuhi dua syarat sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, dan juga sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Di dalam kita melaksanakan amal ketaatan, kita taat kepada Allah dengan kita melaksanakannya benar-benar ikhlas karena Allah. Kita taat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu cara agar kita istiqomah di atas ketaatan. Karena dengan dua syarat tersebut, amal kita diterima oleh Allah. Dengan amal kita diterima oleh Allah, kita tetap terjaga di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan kita mengikhlaskan amal semata-mata untuk Allah, kita tidak taat kepada Rasul di dalam melaksanakan amal tidak berdasarkan sunnah Rasul, maka tidak mungkinlah kita selalu berada di atas ketaatan. Tidak mungkin kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Maka agar kita bisa benar-benar melaksanakan amal itu di atas sunnah dan melaksanakan amal benar-benar ikhlas karena Allah, kita senantiasa berusaha untuk mengetahui seperti apakah amal yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita. Apakah amal yang telah kita kerjakan ini benar-benar sudah sesuai dengan sunnah Rasul ataukah belum? Kita selalu mencari tahu dan mencari tahu di dalam kita melaksanakan amal-amal ketaatan. Demikian juga kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran termasuk riya dan juga sum'ah. Karena riya dan sum'ah itu menjadikan penghalang amal soleh, amal ketaatan kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima, mana mungkin kita istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya ya? Azan dulu. Allah Akbar.
Kita lanjutkan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang yang hidup di atas sesuatu, maka dia mati di atas sesuatu. Dan orang yang mati di atas sesuatu, dibangkitkan di atasnya nanti pada hari kiamat. Perhatikan, jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zanallahu iyyakum. Kalau seseorang itu di dalam hidupnya senantiasa tetap istiqamah di atas ketaatan, maka orang itu mati juga di atas ketaatan. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan di atas ketaatan yang ada. Sebagian di antara contohnya adalah apa yang terjadi pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Bainama rajulun yahujju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqazathu an-naqatu famat. Tatkala seorang lelaki berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu unta yang ditungganginya itu menjatuhkan dia, lalu dia mati. Ya, untanya terpeleset, jatuhlah orang itu, matilah orang yang haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafinuhu bitaubaihi fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabiyah. Kafanilah dia dengan dua helai pakaian yang dikenakan, karena sesungguhnya dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, melaksanakan ihram haji. Ini salah satu di antara contohnya, bahwa orang yang mati di atas sesuatu dibangkitkan di atas sesuatu nanti pada hari kiamat. Sebaliknya, kalau orang itu melakukan perbuatan maksiat, waliyadzubillah, orang itu senantiasa melakukan perbuatan kemaksiatan, lalu orang itu mati di atas kemaksiatan, maka Allah Ta'ala bangkitkan pula orang tersebut nanti pada hari kiamat, ya, di atas kemaksiatan yang ia lakukan. Dan di samping kita berusaha untuk menjaga amal-amal ketaatan yang kita kerjakan, hendaknya kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini termasuk sifat orang yang mukmin, yang benar di dalam keimanannya, senantiasa khawatir mati di atas kemaksiatan, senantiasa khawatir mati di atas kekafiran. Maka senantiasa berusaha menjaga tetap istiqamah di atas ketaatan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku menuju melaksanakan ketaatan kepada.
Ini apa yang diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam doanya, dan memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, tukfiru hadza, hal takhsha?" Wahai Rasulullah, engkau perbanyak doa ini, apakah engkau khawatir? Lalu Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Ma yu'minuni wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha wa idza arada ay yuqalliba qalba 'abdin qallabahu." Wahai Aisyah, apa yang menjamin keamanan buat diriku sehingga tetap berada di atas agama Allah, sehingga tetap di atas ketaatan kepada Allah, sedangkan hati-hati hamba itu berada di antara dua jari jemari dari jari jemari Ar-Rahman, yang Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan hati bagaimana Allah Ta'ala Ar-Rahman membalikkannya. Dan apabila Ar-Rahman Allah Ta'ala berkehendak membalikkan hati hamba, Allah balikkan. Ini alasan Nabi alaihi salatu wasallam memperbanyak doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini pun juga merupakan tanda kalau seseorang amal salehnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan senantiasa khawatir Allah ta'ala balikkan hatinya. Asal mulanya ta'ah menjadi maksiat, asal mulanya mukmin menjadi kafir, asal mulanya selalu melaksanakan amal saleh menjadi orang yang melakukan amal-amal kemaksiatan. Fal'iyadzubillah. Dan seluruh sahabat ridwanullah alaihim memiliki kekhawatiran sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memiliki kekhawatiran. Jadi agar kita memang tetap terjaga di atas ketaatan, istiqamah di atas ketaatan, hendaknya kita benar-benar di samping berusaha melakukan amal itu di atas sunnah dan ikhlas karena Allah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah teguhkan kita tetap berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, taharatul qalbi. Orang yang amal salehnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati orang tersebut semakin bersih. Wa min alamatil qabul ayatakhallasa al-qalbi min amradihi wa dranihi. Di antara tanda-tanda diterimanya amal saleh adalah hati bersih dari penyakit-penyakitnya. Dan penyakit hati itu banyak. Di antara penyakit hati itu apa? Termasuk di antaranya adalah paling tingginya adalah syirik. Syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada yang lain lagi. Di antaranya adalah kesombongan. Itu termasuk penyakit hati. Ada yang lain lagi. Itu adalah iri dan dengki.
itu juga termasuk penyakit hati. Atau yang lain lagi, tidak menyukai kepada orang yang melakukan perbuatan kebaikan, tidak suka kepada orang soleh, itu juga penyakit hati. Orang yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya bersih dari penyakit-penyakit dan juga bersih dari kotoran-kotoran hati. Kalau kotoran-kotoran hati itu adalah hati yang memiliki keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, itu adalah hati yang kotor. Karena setiap kemaksiatan itu akan mengotori hati. Orang melakukan satu kemaksiatan, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Kemudian kalau dilanjutkan kemaksiatan berikutnya, akan ada titik hitam di hatinya. Dan hingga akhirnya bisa menutupi seluruh hatinya. Kalau memang hati telah tertutup, maka orang itu berat untuk menerima petunjuk, berat untuk menerima kebenaran, dan menjadikan hati orang tersebut tertutup untuk melaksanakan amal-amal ketaatan. Itu kalau seseorang hatinya telah tertutup dengan kotoran-kotoran hati. Kalau kita melaksanakan amal-amal soleh, yang amal-amal soleh itu menjadikan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita hilang, kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita hilang, bertanda bahwa amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'udu ila hubbillah ta'ala wa taqdimu mardatihi ala mardati ghairihi. Maka apabila hati seseorang itu telah bersih dari penyakit-penyakit dan juga dari kotoran-kotoran, maka ia akan kembali mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendahulukan keridhaan Allah di atas keridhaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga lebih mengutamakan perintah-perintah Allah Ta'ala daripada perintah-perintah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga orang itu akan mencintai orang lain, tidaklah mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apabila orang itu amal soleh yang dikerjakan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang itu lebih mengutamakan perintah Allah, lebih mengutamakan keridhaan Allah. Kemudian tidaklah cinta kepada seseorang kecuali karena Allah, dan tidaklah benci kepada seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hilanglah sifat iri dengki yang ada dalam hatinya. Hilanglah sifat benci terhadap orang soleh. Dan orang yang benar-benar hatinya bersih, ia akan yakin sesungguhnya seluruh urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia akan menjadi tenang dan juga menjadi ridho dengan amal soleh yang dikerjakan. Keyakinannya bahwa seluruh urusan-urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya menjadikan dirinya ridho dan menjadikan dirinya tenang. Dan hati orang yang bersih itu akan menjadikan dirinya yakin bahwa apa yang Allah Ta'ala tetapkan tidak menimpa kepada dirinya, tidak mungkin itu menerima dia, tidak mungkin menimpa kepada dirinya. Kalau yang Allah Ta'ala tetapkan sesuatu itu luput pada dirinya, tidak mungkin dia akan mendapatkannya.
Kalau Allah tetapkan dia mendapatkannya, maka tidak mungkin itu luput dari dirinya. Apakah dalam urusan yang baik ataukah dalam urusan yang buruk. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Hati yang bersih selalu lapang menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu mendapatkan berita berupa sakit contohnya, maka orang itu menjadi tenang dan ridho akan sakit yang dideritanya, karena tidaklah mungkin sakit itu menimpa kepada dirinya kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika orang itu mendapatkan keberuntungan, hal-hal yang menyenangkan, orang itu yakin betul tidaklah dia mendapatkan keuntungan kecuali apa yang sudah Allah Ta'ala tetapkan bahwa dia mendapatkan untung. Maka apakah dalam kondisi menyedihkan ataukah dalam kondisi menyenangkan, keduanya dihadapi dengan ridho dan lapang dada, dan keduanya itu dihadapi dengan penuh ketenangan, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah sesuatu yang terbaik buat dirinya. Maka dari itu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sifat orang mukmin yang sifat tersebut hanya dimiliki oleh orang mukmin, sedangkan selainnya tidak memiliki sifat yang ada, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khair. Menakjubkan perkaranya orang mukmin, sesungguhnya seluruh perkara orang mukmin itu adalah baik. Idza sabathu sarra syakara fakana khairallah, wa idza sabathu dharra sabara fakana khairallah, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila hal yang menyenangkan menimpa kepada dirinya, maka dia bersyukur, jadilah hal itu baik bagi dirinya. Dan apabila hal yang tidak menyenangkan menimpa kepada dirinya, dia bersabar, maka jadilah hal itu baik bagi dirinya. Dan tiadalah yang seperti itu kecuali hanya pada orang yang beriman saja. Dan tidak mungkin seperti itu ada kecuali orang yang benar-benar bersih hatinya, dan bersih hati bertanda bahwa amal soleh yang telah dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersih hatinya akan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia dapatkan, dia akan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang itu dikasih kerugian, biar apa? Biar orang tersebut ya semakin kuat syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Iya, karena kalau orang itu untung terus, bisa jadi menjadi orang yang sombong. Kalau Allah Ta'ala kadang berikan kerugian, lalu kadang Allah Ta'ala berikan keberuntungan, maka orang itu akan kuat syukurnya kepada Allah ketika mendapatkan keberuntungan. Di samping itu, orang itu akan koreksi diri setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penderitaan, kerugian, sakit, dan lain sebagainya. Akan koreksi diri, tidaklah Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang menyusahkan, melainkan karena dosa-dosanya. Sehingga orang itu akan senantiasa banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tadzakurul akhirah. Selalu mengingat akhirat. Selalu mengingat akhirat. Wa min alamatil qabul nadharul qalbi ilal akhirah. Dan di antara tanda-tanda diterimanya amal saleh adalah memperhatikan, hati itu selalu memperhatikan kepada akhirat.
wa tadzakkuru mauqifihi baina yadayillahi ta'ala, dan selalu mengingat berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya itu mendapatkan hisab, perhitungan amal, seluruh ucapan dan perbuatan yang pernah dilakukan ketika di dunia, seluruhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengingat pertanyaan Allah yang disampaikan kepada dirinya, ya, tentang berbagai hal yang telah dikerjakan ketika di dunia. Maka orang yang mengingat akhirat akan selalu memiliki rasa takut. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan ucapan dan juga perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakannya. Lalu orang itu akan berusaha koreksi diri. Akan berusaha koreksi diri. Ngoreksi ucapan-ucapan yang telah diucapkan. Ngoreksi perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan. Apakah ucapannya itu ucapan-ucapan yang berdosa, ataukah ucapan-ucapan itu ucapan yang berpahala? Apakah perbuatan-perbuatan itu perbuatan berdosa atau perbuatan yang berpahala? Itu koreksi. Kalau itu berpahala dipertahankan, bahkan itu diperbanyak. Kalau itu berupa dosa, dihentikan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini koreksi diri. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan menghitung-hitung diri itu tidak hanya ngoreksi dosa-dosa yang besar-besar saja, tapi koreksi dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar, amalan kecil dan amalan yang besar. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala pernah pada suatu hari tanya kepada seseorang, wa qala lah, kam madha min umrik. Ini pertanyaannya. Berapa umurmu yang telah berlalu? Ini pertanyaan. Berapa umurmu yang telah berlalu? Qala situna sana. Orang itu memberikan jawaban 60 tahun. Umur yang telah berlalu selama 40 tahun. 40 tahun, 60 tahun. 60 tahun. Qal subhanallah, mundu sitina sanah wa anta fi tariqika ilallah. Semenjak 60 tahun sedangkan engkau berada di jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Bahwa orang itu di dalam hidupnya, umur-umur yang dilalui itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah 40 tahun berlalu, berarti orang itu sudah berjalan lama menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Fudail bin Iyad, qaribta antasila, kamu hampir sampai. Maksudnya apa? Kamu hampir mati itu. Kamu hampir mati. Karena sudah mendekati kematian, maka Fudail bin Iyad memberikan nasihat kepada dia. Wa'lam annaka mas'ulun fa'idda lis-su'ali jawaban. Ketahuilah sesungguhnya kamu akan ditanya, maka persiapkanlah jawaban untuk bertanya. Apa maksudnya? Kalau memang orang itu
sudah mendekati kematian, hendaknya siap-siap jawaban yang benar sewaktu-waktu orang itu mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberi pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah pertanyaan kubur. Man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Ini pertanyaan kubur. Dan tidaklah orang itu bisa memberikan jawaban kecuali orang mukmin. Dan tidaklah orang mukmin itu bisa memberikan jawaban dengan tepat kecuali orang tersebut benar-benar ketika di dunianya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Irbad Ibnu Sariyah, bukan Irbad bin Sariyah ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Barok bin Azib radhiyallahu anhu. Bukan Irbad, tapi Barok bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang orang yang sudah berada di dalam kubur lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkannya. Lalu dua malaikat itu mendudukkannya dan bertanya kepada si mayit, man rabbuka ma dinuka man nabiyuka. Hamba mukmin pada saat itu bisa memberikan jawaban dengan tepat. Ya Rabbi Allah diniyal Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu ditanya, ma ilmuka? Apa ilmumu hingga engkau itu bisa memberikan 3 pertanyaan yang tepat, memberikan jawaban tepat dari 3 pertanyaan yang ada. Kata dia, qara'tul Qur'an wa amantu bih wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Sebagai bukti pembenaran apa? Melaksanakan isi Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan. Bahwa Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala sesudah mendengar bahwa usia orang tersebut sudah mencapai 60 tahun, lalu Fudail bin Iyad mengingatkan, sesungguhnya kamu akan ditanya, maka bersiap-siaplah memberikan jawaban pada pertanyaan yang ada. Faqala rajul, lalu lelaki itu bertanya kepada Fudail bin Iyad, mada asna, apa yang aku kerjakan? Qal ahsin fima baqiya yughfaru laka ma madha. Pertama, berbuat baiklah di waktu yang tersisa, maka kamu akan mendapatkan ampunan dosa yang telah berlalu. Sedikit waktu yang tersisa di akhir-akhir kehidupan, kalau orang itu berbuat baik dan istiqomah di atas kebaikannya, maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dan dia akan mati di atas kebaikan. Keberuntungan yang besar. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai akhirnya. Wa in asada fi ma baqiya ukhidta bima baqiya wa bima madha. Falyabillah. Dan jika kamu berbuat buruk di dalam waktu yang tersisa, maka kamu akan disiksa disebabkan waktu yang tersisa dan juga waktu-waktu yang telah berlalu. Maksudnya gimana? Kalau orang itu mati su'ul khatimah, sisa umur yang sedikit dipakai untuk melakukan perbuatan yang buruk dan mati di atas keburukan, maka orang itu akan mendapatkan siksaan dengan perbuatan buruk di sisa waktu yang sedikit, dan juga dia akan mendapatkan siksaan di waktu-waktu yang telah berlalu. Maka kita yang tidak tahu kapan kita mati, hendaknya kita selalu mengingat akhirat. Dan orang yang amal solehnya diterima selalu ingat kepada akhirat dan berusaha sebaik mungkin
bahwa dirinya itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir adalah ikhlasul amal lillah. Orang yang amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu akan mengikhlaskan seluruh amalnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara contoh di sini disebutkan, qila li ahadis shalihin, dikatakan pada salah seorang orang-orang saleh, hayya nashhadu janazah, mari kita menghadiri janazah. Faqal isbir hatta ara niyati, lalu dia berkata, tahan dulu hingga aku melihat niatku. Maksudnya gimana? Ketika orang itu diajak untuk melakukan suatu amal kebaikan, maka orang itu berusaha untuk menata niatnya. Orang yang amalnya diterima oleh Allah selalu berusaha seperti itu. Ketika mau mengerjakan amal soleh, berusaha untuk menata niatnya. Seperti yang disebutkan di sini. Tunggu hingga aku melihat niatku. Karena tidak sedikit orang yang melakukan amal kebaikan itu karena orang. Contoh, nggak enak kalau saya tidak berbuat karena teman saya sama berbuat. Seperti menghadiri janazah. Juga sama seperti itu. Kok teman-teman saya berangkat, nggak enak saya nggak berangkat. Berarti niatnya bukan lillah. Seperti orang bersedekah juga sama. Orang ini bersedekah, orang ini bersedekah, orang ini bersedekah. Kok nggak enak kalau saya tidak bersedekah? Ini menunjukkan bahwa niatnya yang tidak benar. Adapun orang yang amal solehnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu selalu berusaha menata niat. Jangan sampai orang itu melakukan amal soleh, niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal yanzur al-insan madza niyatuhu wa qasduhu wa madza yuridu minal amal. Hendaknya manusia itu benar-benar memperhatikan apa niatnya, apa tujuannya, dan apa yang ia inginkan dari amal yang ada. Ini hendaknya kita koreksi. Wa qad wa'adha rajulun amama al-Hasan al-Basri, dan sungguh seorang lelaki memberikan nasihat di depan Al-Hasan al-Basri. Faqala lahu Al-Hasan, lalu berkata Al-Hasan kepada orang itu, ya hadza lam astafid min mau'izatika. Wahai orang ini, aku nggak bisa mengambil faedah dari nasihatmu. Apa penyebabnya? Di antara penyebabnya, beliau katakan faqad yakunu maridu qalbi wa qad yakunu li adami ikhlasika. Perhatikan di sini. Maka kadang tidak bisanya mengambil faedah dari nasihat itu sakit hatiku, karena penyakit hatiku. Dan kadang tidak bisanya mengambil faedah dari nasihat karena tidak ada keikhlasan kamu, orang yang menyampaikan nasihat. Kenapa? Orang itu banyak menyampaikan nasihat, sementara orang yang dinasihati nggak bisa mengambil faedah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang yang dikasih nasihat itu hatinya masih sakit, makanya dia nggak bisa menerima, nggak bisa mengambil faedah. Kemungkinan kedua, si pemberi nasihat itu kurang ikhlas di dalam menyampaikan nasihatnya. Jadi bertahun-tahun, puluhan kali menyampaikan nasihat, itu tidak membekas sama sekali. Kenapa? Karena nasihatnya tidak ikhlas. Atau orang yang menerima nasihat itu hatinya sakit. Maka kalau kita
hadir di majelis ilmu, kita usahakan kita ini benar-benar ikhlas di dalam kita hadir di majelis ilmu agar kita bisa mengambil faedah. Kalau hatinya sakit, nggak ada keikhlasan. Hatinya sakit, datang ke majelis ilmu hanya karena ini dan itu, maka nggak bisa mengambil faedah. Walaupun berkali-kali hadir, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Demikian juga orang yang menyampaikan nasihat, siapapun orangnya. Apakah orang tua menyampaikan nasihat kepada anaknya, apakah si anak menyampaikan kepada orang tuanya, atau seseorang menyampaikan kepada tetangga atau temannya, atau seseorang menyampaikan kepada muridnya, hendaknya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena nasihat itu bisa berfaedah apabila disampaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini kajian malam ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.